Ku genggam erat di tanganku sebatang lilin putih. Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Mageria, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu Advent yang ketiga pada tanggal 12 Desember 2021. Hari Minggu Advent yang ketiga adalah hari Minggu Gaudete, dan penekanannya adalah sukacita yang harus ada pada hati seluruh umat manusia, khususnya umat pilihan Allah, sebab waktu kedatangan Mesias semakin mendekat. Dan sukacita ini harus kita nyatakan karena sukacita ini berdasarkan pada pemberitaan kepastian janji dari Allah. Karena itu refleksi kita, baiklah kita memulainya dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18, khususnya kita mendengar suara dari Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Lukas dalam ayat ke-16. Yohanes berkata kepada semua orang yang ada di hadapan dia, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Pernyataan Yohanes Pembaptis ini untuk memberikan keyakinan kepada umat Israel bahwa Mesias yang dijanjikan Allah kepada mereka telah ada bersama mereka pada saat ini, dan mereka tinggal menunggu saatnya Mesias menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada mereka, dan mereka akan mengenal Dia. Pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sepertinya mau mengulang kembali kejadian yang pernah dialami oleh nenek moyang bangsa Israel sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Sefanya. Di sana dikatakan, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Sebab Tuhan, Raja Israel, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi." Nubuat Sefanya tidak menyebut Raja Israel dengan inisial sebagai pribadi tertentu yang pada saat itu sedang berkuasa atau yang akan berkuasa. Tetapi Sefanya menyebut Raja Israel adalah Tuhan. Karena itu, mereka tidak perlu menjadi takut lagi. Tangan mereka tidak perlu menjadi lemah lunglai lagi. Sebab sebagai umat Allah, mereka harus kuat. Allah ada bersama-sama mereka dan akan memberi kemenangan kepada mereka dalam aneka situasi yang sulit. Sebab Allah adalah penyelamat mereka. Pernyataan tentang kehadiran Allah yang senantiasa menyertai umatnya senantiasa digaungkan oleh para nabi di segala zaman. Bahkan pada masa Rasul Paulus, ketika ia menulis surat dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi, Paulus juga mengucapkan nada yang sama, sebuah kepastian kepercayaan tentang Allah yang menyertai umatnya. Ia menulis, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita mengetahui bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ketika ia sedang berada di dalam penjara. Dan jemaat di Filipi dipahami sebagai salah satu jemaat yang
disayangi oleh Paulus, dan itu terbukti dari awal suratnya. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang ia rindukan, yang ia kasihi dengan sepenuh hati. Saudara dan saudariku yang terkasih, Paulus memahami tantangan dari jemaat yang ada di Filipi, yaitu tantangan dari dalam jemaat sendiri, pertengkaran di antara mereka, maupun tantangan dari luar, yaitu para pengajar palsu. Maka Paulus dalam suratnya ini memberikan peneguhan, kalian harus berhati-hati, sebagaimana kalian telah percaya sejak saya mewartakan Injil, hatimu baiklah tetap teguh, beriman dan percaya, sebab Tuhan senantiasa menyertai kalian, dan Mesias yang telah kalian percaya itu akan segera datang untuk yang kedua kalinya, dan Allah akan memenuhi janji itu. Maka teguh hati dan bersukacitalah dalam doa permohonan penuh nada syukur. Karena itu, pesan penting kepada kita pada hari Minggu ini kembali lagi kepada Injil Lukas. Apa yang harus dimengerti dan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pewartaan. Bersukacitalah karena Allah ada bersama kalian, atau bersukacitalah karena kedatangan yang kedua kalinya dari Al-Masih akan segera tergenapi. Diskusi Yohanes Pembaptis dengan orang banyak memberi gambaran kepada kita bahwa pewartaan tentang warta sukacita harus diimbangi dengan pertobatan. Nilai pertobatan ini juga menjadi sangat istimewa karena Allah yang berbelas kasih, atau belas kasih Allah yang selalu ada buat umatnya. Karena itu, bertolak dari Allah yang berbelas kasih, maka semua orang atau pendengar sabda harus pertama, tahu memberi hal yang baik. Kedua, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketiga, ugah hari. Ketiga hal ini adalah tanda tobat, di mana orang menerima warta sukacita bahwa Allah menyertai mereka atau ada bersama mereka dan senantiasa menyelamatkan mereka. Maka warta sukacita ini akan sangat menguntungkan kita, karena kita juga ada pada periode masa yang sulit, yaitu pandemi COVID. Warta Injil Lukas, nubuat Sefanya, dan bahkan suara dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi memberi keyakinan kepada kita bahwa di masa sulit ini kita tak perlu menjadi bimbang tentang kasih dan janji Tuhan yang senantiasa akan terlaksana buat kita. Sekali beriman, tetap beriman, dan sekali bersukacita di dalam Tuhan, tetap akan senantiasa bersukacita. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku genggam erat di tanganku sebatang lilin putih bersimpuh, ku nyalakan di hadapanmu, Bapa. Untayan doa mengalir di bibirku, harapkan terpenuhi. Tuhan sanggup memberi melebihi apa yang ku minta. Ku nyala